Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26 ayat 39, perikopnya di Getsemani. Ayat yang ke-39 saya bacakan buat kita sekalian. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Yesus berada di Taman Getsemani ketika dia mengucapkan doa ini di kaki Bukit Zaitun. Dan peristiwa ini terjadi setelah perjamuan terakhir bersama-sama dengan murid-murid. Getsemani ini adalah tempat di mana terjadi perjuangan batin Yesus sebagai manusia. Ia sedang mempersiapkan menghadapi penderitaan dan kematian di atas kayu salib, sebagaimana tadi kita saksikan bersama dengan drama yang ditampilkan saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Doa ini 3 kali diucapkan oleh Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani itu, saudara. Artinya bahwa Yesus sedang bergumul dengan keadaan yang sudah menunggu di depan mata. Sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini adalah simbol dari penderitaan, dari murka Allah atas dosa umat manusia yang harus dia tanggung di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu membuka Wahyu pasal 16, di situ ada cawan murka Allah yang akan dijatuhkan kepada manusia, yang akan menimpa manusia pada akhir zaman nanti. Ada 7 cawan yang akan ditumpahkan, yang berisi dengan amarah murka Allah atas dosa manusia. Sehingga kalau dikatakan bahwa biarlah cawan ini lalu daripadaku, sisi manusia Yesus tidak ingin mengalami penderitaan yang begitu berat. Penderitaan apa yang akan dialami oleh Yesus? Kalau kita mau coba bagikan saudara, ada 3 penderitaan yang akan dialami Yesus. Pertama adalah fisiknya. Tadi prajurit mencambuk Yesus, cuman gak kena tadi, meleset, belum terlatih prajuritnya. Ya, dicambuk, ujung cambuknya itu kan tajam saudara. Kalau kita sering lihat film-film penyalipan Tuhan Yesus itu mengenai tubuh dan tercabik. Cabikan itulah yang disebut dengan bilur. Dicambuk. Bapak Ibu, ada yang pernah dicambuk?
Kalau di kampung saya dulu kerbau suka dicambuk. Ketika membajak sawah itu dia agak lambat dicambuk. Begitu dicambuk maka dia akan kaget, langsung cepat jalannya. Itu kerbau dicambuk, terasa loh. Berarti dia merasa sakit sehingga dia cepat jalannya. Itu cuman cambuk tali aja. Kayu ujungnya tali, enggak kita taruh di situ besi. Ya. Kesakitan jikalau ada orang dicambuk. Itu yang akan dialami oleh Yesus. Dibayangkanlah itu bagaimana tajamnya cambukan penderitaan fisik. Lalu yang kedua tadi apa itu? Mahkota duri, saudara, yang akan dialami Yesus. Tajam dan menancap di dalam kepalanya, lalu mengalir darah. Belum lagi dipasung, ya. Tadi prajuritnya dipalu, cuman salah, temboknya yang dipalu, bukan tangannya. Kenapa? Takut kesakitan kan pemeran Yesusnya. Kenapa dicambuk jadi ini? Takut kesakitan, sakit, saudara. Penderitaan fisik itulah yang akan dialami Yesus, sehingga dia mengatakan, jikalau sekiranya, atau mau sederhananya, saya tidak mau menderita seperti itu. Keinginan saya. Lalu yang kedua adalah psikologisnya, saudara. Ada penolakan, ada pengkhianatan, ya. Petrus menjelang peristiwa disalib itu, di dalam Markus 14 ayat 34 dikatakan bahwa jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, kata Yesus. Bergejolak di dalam dirinya. Lalu yang terakhir adalah penderitaan spiritual. Matius 27 ayat 46. Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan dari Allah karena sudah dilumuri oleh dosa kehidupannya, saudara. Tetapi daging manusia Yesus itu mengatakan, saya ingin supaya tidak melewati itu. Tapi jangan keinginanku, keinginan Allah. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup melakukan kehendak Allah, saudara, berarti kita harus memiliki ketaatan yang tulus di dalam diri kita. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu yang mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Meskipun Yesus secara manusiawi ingin menghindari penderitaan itu, saudara, namun ia tunduk pada rencana Allah, keselamatan yang akan dikerjakan oleh Allah melalui dirinya. Inilah yang menunjukkan bahwa ketaatan Yesus menjadi makna, menjadi inti dari Jumat Agung, pengorbanan Yesus
untuk menebus dosa umat, untuk menebus dosa saya, dan untuk menebus dosa saudara semuanya. Dan kita bersyukur, jikalau bukan melakukan kehendak Allah, maka keselamatan tidak akan pernah terjadi di dalam dunia ini. Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan membuka dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Haknya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Karena ini berbicara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Yesus menyadari bahwa melakukan kehendak Allah berarti melibatkan jalan salib yang penuh dengan penderitaan. Artinya, saudara, melakukan kehendak Tuhan itu tidak selalu mudah dan nyaman. Amin. Betul enggak? Melakukan kehendak Tuhan itu, kehendak Allah, tidak selalu mudah atau nyaman. Bapak Ibu pernah alami? Tidak semua sesuai dengan harapan, keinginan kita. Kadang itu harus kita tanggalkan jikalau kita mau turut masuk di dalam kehendak Tuhan. Terkadang kita dipanggil untuk mengorbankan kenyamanan kita dan menghadapi penderitaan dan taat kepada kehendak Tuhan. Contohnya, dipanggil untuk mengorbankan kenyamanan, harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Rasanya kan tidak nyaman, saudara. Mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi musuh kita, itu kan nggak nyaman, saudara. Tapi itu kehendak Tuhan. Berarti kita harus mau belajar untuk melakukan itu. Atau tetap setia dalam pelayanan meskipun seringkali mengalami penolakan atau tidak mendapat penghargaan. Itu enggak nyaman, tapi kehendak Tuhan harus kita tetap jalankan. Kalau kita lihat ciri-ciri ketaatan yang tulus itu dilakukan dengan kasih, bukan dengan ketakutan. Ada seringkali orang sepertinya taat, tapi bukan karena didasari dari dalam hati, tapi karena ketakutan. Dalam pekerjaan mungkin takut dipecat, di PHK dan lain sebagainya. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapak Ibu Saudara, jadi harus didasarkan pada kasih yang lahir dari pengenalan akan Kristus itu. Dikala kita mau melakukan segala tugas dan pekerjaan yang dipercayakan bagi kita.
Yang kedua, ciri-ciri ketaatan yang tulus itu tidak mencari kepentingan diri atau pujian, tidak mencari keuntungan pribadi atau pujian terhadap diri kita. Ada orang melakukan sesuatu cepat karena ada hitung-hitungan yang menguntungkan, atau dia melakukan supaya mendapatkan pujian dari semua orang. Pasti senang dipuji, sudah. Ya, tapi itu bukanlah menjadi orientasi kita di dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau pelayanan. Matius 6 ayat 1 dikatakan begini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena kalau itu dilakukan berarti orientasinya tadi adalah pujian. Wih, rohani, hebat, dan lain sebagainya. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Itu tadi yang saya katakan, bahwa orang yang memiliki ketaatan yang tulus di dalam melakukan segala sesuatu tidak berorientasi pada keuntungan pribadi ataupun pujian. Kalau dilakukan itu berarti mereka bukanlah orang-orang yang lahir daripada ketaatan yang dilakukan oleh Kristus. Ciri ketaatan yang tulus itu adalah dikerjakan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, saudara. Kolose 3 ayat 23 pasti Bapak Ibu tahu kan ayatnya? Kolose 3 ayat 23 apa dikatakan? Kadang ayat emas kebanyakan orang ini. Ayo kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 23. Buka Alkitabnya. Kalau tidak muncul di layar. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan sebelahnya, sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Saya dulu menikahi istri saya karena saya sepenuh hati mencintainya. Ya toh? Dan saya juga percaya Bapak Ibu yang menikah karena sepenuh hati mencintai pasangannya. Kalau setengah-setengah berarti setengah di sini, setengah di sana. Ya. Apapun yang kamu perbuat, maka sebandinglah ini dengan yang dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudara, itulah ciri-ciri orang yang memiliki ketaatan yang tulus. Apapun yang dipercayakan, jikalau Yesus tidak memiliki itu, dia bisa kabur dari bukit Golgota sebelum naik ke salib umpamanya. Nggak kuat lagi saya. Tapi dia taat tulus. Dia mau selesaikan dengan baik apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupannya. Mengapa kita harus memiliki ketaatan yang tulus, saudara? Karena ada upahnya. Kita melakukan sesuatu di dunia ini pun ada upahnya. Bapak Ibu melakukan pekerjaan dengan baik,
di dunia ini ada upahnya. Bekerja di kantor, di perusahaan ada upahnya. Ada materi yang Bapak Ibu terima, ada pujian yang Bapak Ibu terima. Tapi orientasi kita tidak di situ. Kita masuk pada rencana Allah, berarti kita berfokus kepada upah yang daripada Bapa itu, yang punya segalanya. Upah dari ketaatan kita kepada Allah, kita memperoleh perkenanan dan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Matius 25 ayat 23 ada perumpamaan begini dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat terakhirnya. Ayat terakhirnya Matius 25 ayat 23 itu kita baca sama-sama ya. Mulai masuklah, 1, 2, 3. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa. Kalau ini dikatakan Tuhan kepada kita, berarti kita masuk di dalam kehadiran Allah. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, akan masuk mendapatkannya, dan dia akan ada bersama-sama dengan aku. Saudara, perkenanan dan kehadiran Allah itu kita butuhkan, saudara. Di dunia ini, kalau tidak ada perkenanan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan bekerja keras dan akan capek. Tidak ada kebahagiaan dan hasilnya yang bisa kita nikmati, saudara. Kalau bos satu perusahaan berkenan dengan pekerjaan kita, dia akan senang, saudara. Begitu juga halnya dengan Allah. Ketaatan kita yang tulus itu akan melahirkan perkenanan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau sudah Allah berkenan, usaha seperti apapun yang dibuat oleh manusia untuk menjatuhkan dan menghalau kita, itu tidak akan pernah berlaku, saudara. Itu yang harus kita dapatkan, perkenanan dan kehadiran Allah. Upah yang terbesar dari ketaatan Allah adalah pahala dari surga, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Yang pertama tadi ada perkenanan Allah ketika kita hidup di dunia ini, itu sangat kita butuhkan. Namun setelah berakhirnya dari dunia ini, ada kehidupan yang berikutnya bersama dengan Allah. Dan itulah upah yang terbesar dari apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan akhirnya kepada apa, saudara? Kepada hidup yang kekal. Amin. Kepada hidup yang kekal. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal ini, saudara. Upah terbesar dari ketaatan. Artinya, kita melakukan itu bukan karena tidak ada dasarnya. Kita menerima upah perkenanan Allah, lalu upah kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara,
Mengapa kita hidup harus melakukan kehendak Tuhan? Alkitab di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa, saudara? Yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Melakukan kehendak Allah tidak akan pernah bisa jikalau kita mempertahankan hak kita, jikalau kita mempertahankan kenyamanan kita. Tapi kita bisa melakukan kehendak Allah jikalau kita memiliki ketaatan yang tulus untuk hidup bersama-sama dengannya. Ada upah yang besar, yaitu ada bersama Allah di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Jumat Agung yang hari ini bisa kita peringati kembali bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib, supaya manusia yang telah diikat oleh dosa mengalami kebebasan. Yang tadinya maut menjadi upahnya, sekarang adalah hidup yang kekal. Saudara telah diangkat dari maut itu dan masuk pada kemerdekaan di dalam Kristus. Jangan lagi hidup sebagai orang-orang berdosa, tapi hiduplah sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita telah memperoleh keselamatan. Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, itu harus terus kita jaga, kita pertahankan dengan hidup sesuai kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.